warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galin Imam Nugroho dari kelas 5B Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memainkan sebuah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Barat, terutama sangat terkenal di daerah Sukabumi dan Garut, yaitu permainan pet-pet. Oke, setelah kita gulung dan kita lilit, bentuknya seperti ini, menyerupai kerucut ya, dengan satu sudut untuk meniup. Lalu cara memainkannya adalah dengan cara meniup bagian ujung yang telah kita tekan. Bagian ini kita tekan, lalu kita tiup. Itu teman-teman. Nah, selain berbahan dasar dari daun pohon kelapa, pet-pet juga bisa dibikin atau dibuat menggunakan daun pisang. Cara membuatnya sama dengan cara membuat pet-pet dari daun kelapa, yaitu dengan cara kita gulung. Dari salah satu sisinya kita gulung sehingga membentuk kerucut. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tekan kembali bagian ujungnya seperti ini, lalu kita tiup. Ulang, kita tekan lagi sampai berbunyi ya. Nah, seperti itu. Sama kan bunyi dari daun pohon kelapa dan dari daun pohon pisang. Permainan tradisional empet-empet ini memiliki filosofi yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah bentuk empet-empet yang berbentuk kerucut yang melambangkan umur manusia itu dari lahir semakin ke atas, artinya semakin menua, jatah hidup kita itu akan semakin berkurang. Dan kerucut ini melambangkan seperti petunjuk arah. Jadi kita harus memilih salah satu dari sudut kerucut ini atau segitiga, mana sudut yang akan kita pilih sebagai acuan atau kita jadikan sebagai pilihan yang terbaik, sehingga kita akan legowo dalam menjalaninya. Yang berbahan dasar dari daun pohon kelapa. Nah, berbicara empet-empet, itu cara mainnya adalah dengan cara ditiup seperti terompet. Nah, kata terompet ini berasal dari kata empet yang menurut bahasa Sunda yaitu artinya terompet. Nah, lalu bagaimana sih cara membuatnya? Langkah-langkah cara membuat empet-empet seperti ini. Kita ambil satu helai daun pohon kelapa, yaitu kita belah antara tulang daun dan daunnya kita pisahkan. Kita ambil satu saja, lalu kita potong ujungnya. Kita jadikan ini sebagai cetakan untuk menggulung atau melilit daun ini. Cara membuatnya seperti ini. Cetakan kita taruh di sini, lalu kita gulung. Nah, seperti ini. Terus kita gulung tahap demi tahap, pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan kita gulung sampai membentuk kerucut. Terus kita gulung semakin membesar seperti bentuk trompet ya. Nah, seperti ini.
lalu kita cabut cetakannya seperti ini. Filosofi yang kedua yaitu pada saat kita melilit atau menggulung daun kelapa ini, filosofinya yaitu setiap saat atau setiap waktu kita harus ada perubahan atau peningkatan, yaitu dari segi keimanan, keyakinan, dan pengalaman mengikuti putaran kehidupan dunia. Yang ketiga yaitu ada pada saat kita meniup. Pada saat kita meniup empet-empet ini, di situ ada filosofi, yaitu kita harus memilih atau merangkai kata-kata atau kalimat pada saat kita mau berbicara atau melontarkan suara dengan keras, sehingga suara yang kita keluarkan itu dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, selain filosofi, ada nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional empet-empet ini. Yang pertama adalah nilai estetika. Nilai estetika ini dapat dilihat dari bentuk, dari cara membuatnya, yaitu dengan cara melilit-lilit, menggulung-gulung. Ini memiliki keindahan di mana kita bisa membuatnya sendiri daripada kita membeli secara jadi seperti permainan modern. Nah, nilai yang kedua yang terkandung dalam permainan empet-empet ini adalah nilai kreativitas, yang mana kita bisa membuatnya sendiri. Jadi kita tahu bagaimana cara mengambil bahannya, yaitu bahannya dari alam, kita membuat sendiri, kita tahu caranya, kita tahu cara bermainnya, kita bisa langsung praktekkan. Lalu nilai yang ketiga adalah nilai kesabaran, yang mana kita harus sabar dalam melilit satu demi satu, rangkai demi rangkai lilitan, kita menggulung sehingga menjadi seperti ini permainan empet-empet yang seutuhnya.